Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Keputusan melanjutkan pemilihan kepala daerah di tengah wabah COVID-19 memunculkan kekhawatiran. Mulai dari persoalan kesehatan, tingkat partisipasi pemilih hingga politisasi bantuan sosial oleh calon petahana yang dapat berpengaruh pada kualitas pemilihan kepala daerah. Belum lagi persoalan anggaran pilkada yang terus membengkak. Berikut ulasan saya khusus untuk Anda. Pemerintah, DPR, dan KPU sepakat tetap menggelar pemilihan kepala daerah pada 9 Desember mendatang. Ada 270 wilayah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan memilih kepala daerah. Berkaca pada negara lain yang berhasil melaksanakan pemilu pada saat pandemi COVID-19 seperti Korea Selatan, Kementerian Dalam Negeri tetap optimistis. Menurut Kemendagri, pilkada dapat menjadi instrumen untuk memerangi pandemi dan menggerakkan roda perekonomian. Pemerintah bersama KPU dan Bawaslu memilih opsi optimis, yaitu Desember 2020. Dengan apa? Dengan argumentasi banyak. Kami dengan berbagai kajian yang dilakukan oleh pemerintah justru memandang pelaksanaan pilkada ini dapat menjadi instrumen bersama kita juga untuk menyelesaikan pandemi ini. Dengan pelaksanaan pilkada, kita akan mendorong calon-calon ini, ya, calon-calon kepala daerah dan masyarakat untuk lebih bekerja keras menyelesaikan pandemi ini. Itu yang saya katakan tadi. Justru kita ingin menjadikan pelaksanaan pilkada ini kan kegiatan terencana ini, bukan kegiatan ujuk-ujuk. Merencanakan bagaimana aktivitas-aktivitas berdemokrasi itu lebih mengedepankan keselamatan pemilih. Dan sekaligus juga mengedukasi masyarakat kita bahwasanya jangan takut loh beraktivitas. Sekarang pemerintah membuka ruang agar aktivitas ekonomi kita berjalan. Oke? Dengan apa? Dengan tetap mengedepankan keselamatan, tetap menjaga kesehatan. Lalu, apa yang salah ketika kegiatan-kegiatan demokrasi kita juga menggunakan pendekatan yang sama? Justru kita katakan ini akan saling mendorong. Sementara 9 fraksi di Komisi 2 DPR sepakat mendukung Kemendagri dan KPU. Bagi partai politik, 270 pilkada ini sangat penting menentukan peta pertarungan menuju pemilu serentak 2024. Poinnya adalah bahwa kami menyetujui ketika pemerintah sebagai otoritas tertinggi tentu di dalam mengendalikan situasi pandemi ini menyatakan siap dengan berbagai skenario atau kemudian gambaran pemetaan dan langkah-langkah kebijakan apa yang diambil. Nah, yang kedua, kami juga menyetujui ketika penyelenggara dalam hal ini KPU sudah membuat juga grand design-nya seperti apa dengan berbagai skenario dan alternatif sampai kebutuhannya apa saja. Dan ketika kami melihat itu cukup, maka kami menyetujui. Jadi bukan hanya kepentingan partai politik semata, tapi juga kita melihat kepentingan di daerah itu. Jadi kalau ini ditunda terlalu lama, bukan ditunda kalau lewat 6 bulan namanya di stop, diulang lagi, nggak tahu kapan dimulainya, ini akan sangat mengganggu tatanan politik, tatanan kepemerintahan yang selama ini sudah diatur berjalan dengan sebagaimana mestinya. Meskipun sudah disepakati, beragam potensi masalah dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas hasil pilkada, diantaranya tingkat keselamatan penyelenggara dan pemilih, serta peluang petahana dengan politisasi bantuan sosial. Potensi kerawanan yang bisa muncul adalah satu, bagaimana pilkada ini bila tidak dikelola dengan baik, jangan-jangan bisa menjadi medium pentransmisi COVID, terutama bila misalnya protokol kesehatan tidak bisa ditegakkan dengan disiplin, serta fasilitas serta instrumen protokol kesehatan itu tidak bisa disediakan dengan baik. Yang kedua adalah soal kualitas atau mutu pelaksanaan pilkada itu sendiri yang bisa terganggu karena berbagai keterbatasan ataupun kemudian ruang celah mengurangi ya derajat mutu dari pelaksanaan pilkada karena banyak batasan dan hambatan akibat pandemi yang sedang kita hadapi.
Yang ketiga adalah soal skeptisme masyarakat yang bisa menurunkan partisipasi politik mereka, dan yang terakhir berbagai kecurangan atau manipulasi yang bisa muncul akibat politisasi berbagai program penanganan COVID, politik transaksional yang bisa mengemuka. Selain persoalan kesehatan, kekhawatiran rendahnya tingkat partisipasi pemilih juga menjadi fokus penyelenggara pemilu. KPU menargetkan 77,5% partisipasi pemilih saat pemungutan suara. Nah, ini memang jadi pekerjaan besar buat kita semua ya, tidak hanya KPU sebetulnya, tetapi juga stakeholder pemilu, entah itu partai politik, pemerintah, DPR, dan masyarakat juga tentunya saja. Nah, tinggal bagaimana kemudian KPU menjamin, ya artinya KPU bisa menjamin dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat metode pemilihannya akan seperti ini loh. Ya, nah jadi pada tanggal 1 Juli nanti kita akan melakukan simulasi. Nah, apakah kemudian nanti kita di undangan itu kita panggil berdasarkan dari jam 8, dari jam 7.30 sampai jam 8 nomor sekian. Ya, kita harus datang tepat waktu gitu kan. Atau mekanismenya seperti apa nanti kita akan cek. Kita akan kemudian pikirkan bagaimana pola yang paling baik untuk kita menghadapi pilkada di masa COVID-19 ini. Karena memang sekali lagi ini pertama kali kita menghadapi pilkada di masa wabah. Belum pernah ada di Indonesia pemilu atau pilkada itu di masa wabah. Nah, tentu saja ini menjadi pekerjaan berat buat kami. Dengan berbagai kekhawatiran, pemerintah, DPR, dan KPU perlu memastikan kepada publik agar pilkada berjalan aman tidak menjadi sesuatu yang menakutkan di tengah ancaman wabah COVID-19. Rifana Pratiwi, Yulian Asri, Jakarta. Pandemi COVID-19 belum usai, namun pemerintah, DPR, dan KPU telah bersepakat melangsungkan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember mendatang. Kekhawatiran muncul atas beragam potensi kerawanan mulai dari persoalan kesehatan, kualitas hasil pilkada hingga politisasi bantuan sosial oleh para petahana. Bagaimana KPU meyakinkan publik untuk mampu menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi dan sepenting apa sebetulnya pilkada serentak 2020 bagi partai politik? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Pak Ilham Saputra, Komisioner KPU. Selamat malam Pak Ilham. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem. Selamat malam Kang Saan. Selamat malam. Dan ada Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Rifana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Langsung saja saya mau langsung ke penyelenggara pemilu ini, ke Pak Ilham. Pak Ilham, dari berbagai jajak pendapat ada keraguan masyarakat bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu ini tidak mampu untuk melaksanakan pilkada 9 Desember di tengah pandemi. Bagaimana kemudian KPU merespon dan juga menjawab kekhawatiran publik, Pak Ilham? Ya, tentu saja KPU harus membuktikan bahwa kami mampu sebagai penyelenggara dalam masa pandemi COVID-19 ini dengan berbagai berbagai persoalan-persoalan yang muncul di tengah pandemi COVID-19. Jadi terus terang KPU saat ini sedang merancang dan sebetulnya memang sudah harus dibahas pada minggu kemarin, tetapi karena Komisi 2 ketika itu memundurkan sampai Senin nanti, kita sudah merancang bagaimana pola pengerjaan atau pola penyelenggaraan pilkada berdasarkan atau di bawah pandemi COVID-19. Jadi banyak beberapa hal yang kita atur dalam PKPU tersebut, diantaranya adalah bagaimana kemudian di setiap tahapan itu kita memperlakukan protokol COVID yang sangat ketat. Ya, protokol COVID yang sangat ketat di seluruh tahapan pilkada dan juga dilindungi oleh dengan APD yang memadai gitu ya. Nah, kami juga sudah merancang beberapa hal terkait dengan simulasi pungut hitung yang akan dilaksanakan pada masa pandemi COVID. Bagaimana sebetulnya pola yang tepat untuk kita melakukan pandemi COVID, melakukan penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini sudah kita rancang semua sehingga tentu saja kami memerlukan keseriusan pemerintah ya dan juga DPR untuk mensupport kami. Beberapa hari ini juga yang saya tahu bahwa cairan anggaran sudah dimulai ya, sudah mulai, nanti kemudian akan dikirimkan via kita, kemudian nanti baru kita akan kirimkan ke satker daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Jadi prinsipnya memang Bapak Mirsa dan juga Mbak Fana,
bahwa kita sudah juga melakukan uji publik dalam beberapa pertemuan-pertemuan terkait dengan beberapa persoalan teknis dalam penyelenggaraan pilkada. Oke. Pertama misalnya ketika PKPU penyelenggaraan pilkada di masa COVID kita buat FGD. Ya. Banyak sekali masukan-masukan kepada kita. Juga ketika kita buat uji publik, juga masukan kepada kita juga banyak dan kita akomodir sebagian. Kemudian juga tentang kemarin kita baru saja melakukan FGD tentang bagaimana kita melakukan pencocokan dan penelitian di masa pemutahiran data pemilih. Oke. Nah, kita menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, juga termasuk dari Mbak Titi, ya, Oke. untuk kemudian kita menemukan formula yang tepat Ya. terkait dengan kondisi ini. Jadi sekali Oke. lagi bahwa KPU terus berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan pilkada di masa COVID ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada persoalan-persoalan yang krusial nanti dalam pelaksanaannya. Oke, Pak Ilham, Anda terkesan sangat optimis. Semua komisioner KPU kalau kita lihat dalam beberapa konferensi pers ataupun dalam rapat-rapat terkesan sangat optimis. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa kami juga membutuhkan keseriusan antara pemerintah dan juga DPR. Apakah ini terkait dengan payung hukum untuk protokol kesehatan PKPU yang sampai saat ini belum ada, itu kemudian menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggaraan tahapan-tahapan ini, Pak Ilham? Ya tidak hanya itu ya, banyak hal sebetulnya yang kita inginkan. Sebetulnya kan gini, bahwa dalam Perpu juga ada untuk melanjutkan pilkada ini ada harus kesepakatan antara kami sebagai penyelenggara, kemudian DPR dan pemerintah. Nah tentu saja ke depannya, sekali lagi, bahwa kita menginginkan juga bahwa agar kemudian kami betul-betul disupport ya terkait dengan beberapa hal yang kami minta. Ya. Contohnya, Pak? Ini bukan untuk kami, bukan untuk aji mumpung kami, tetapi untuk kemudian agar seluruh pekerjaan yang akan kita laksanakan dalam melaksanakan tahapan pilkada ini bisa bisa kita laksanakan dengan maksimal. Selain tadi peraturan KPU dan juga hal-hal terkait dengan anggaran yang nanti khususnya untuk pengadaan APD. Oke, saya mau langsung ke DPR, Komisi 2 DPR sebagai mitra kerja dari KPU dan juga pemerintah. Tadi sudah disebutkan Kang Saan oleh Pak Ilham bahwa KPU ini minta betul-betul disupport begitu dalam beberapa persiapan untuk penyelenggaraan. Support dari DPR ini sudah sejauh mana? Seperti apa? Apakah kemudian untuk PKPU itu sudah memang ada kesepakatan meskipun nanti rapatnya baru hari Senin, supportnya ini sudah seperti mana, sudah sejauh mana begitu Kang Saan? Ya, ini kan sudah menjadi keputusan bersama ya, DPR, pemerintah, dan KPU. Dan tentu semua pihak harus bertanggung jawab terhadap bagaimana keputusan bersama ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dan tentu salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah mensupport apa yang menjadi sebuah keharusan yang akan dilakukan oleh penyelenggara dalam ini KPU. Nah, bentuk support dari DPR tentu pertama adalah memastikan anggaran ketika kita menunda proses tahapan pilkada, anggaran itu yang diminta oleh KPU kita pastikan bahwa ini bisa terpenuhi. Dan untuk satu hal itu sudah terjawab. Tadi Mas Ilham sudah menyampaikan bahwa anggaran yang disepakati itu sudah mulai dicairkan kan gitu loh. Jadi walaupun ada 3 tahap 4,7 triliun yang diminta oleh KPU itu kan sudah disetujui. Itu salah satu bentuk support dari Komisi 2 dari DPR untuk memastikan itu. Nah yang kedua terkait dengan soal PKPU. Karena ini juga adalah kesepakatan bersama bahwa pilkada di tengah pandemi COVID-19 itu PKPU-nya juga harus disesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, itu tidak ada persoalan. Ini kan soal waktu saja yang harusnya minggu kemarin di Rabu, karena kita juga harus izin kepada pimpinan DPR dan terlalu mepet, maka kita tunda di hari Senin yang akan datang. Tapi secara prinsip bahwa yang diminta oleh DPR itu PKPU di masa pandemi itu benar-benar bisa memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan baik penyelenggara, pemilih maupun peserta. Jadi tidak ada nanti itu soal hambatan-hambatan terkait dengan soal pembahasan PKPU. Jadi Komisi 2 memastikan bahwa apa yang menjadi permintaan dan persyaratan dari KPU terkait Pilkada 2020 ini
Komisi 2 akan mensupport, memberikan dukungan, dan tentu juga akan mengawasi jalannya pelaksanaan pilkada dari setiap tahapan sampai nanti pada pelaksanaan. Oke, saya mau langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, dari Perludem tadi kita sudah dengar begitu optimis sebetulnya Pak Ilham dan juga mungkin komisioner KPU yang lain terkesan sangat optimis dan akan memberlakukan protokol sangat ketat begitu dari mulai tahapan sampai nanti pada saat pemungutan suara. Dan tadi juga Kang Saan dari Komisi 2 juga sudah menjamin bahwa Komisi 2 akan mensupport. Salah satu contohnya adalah bentuk konkretnya adalah penambahan anggaran yang diminta oleh KPU 4,7 triliun sudah disepakati dan sudah ada tahapan pertama yang dicairkan. Tapi kalau menurut Mbak Titi dan teman-teman pemerhati pemilu, apakah kemudian support dari Komisi 2 dan juga support dari pemerintah ini sudah cukup untuk bisa membuat KPU berjalan mulus menyelenggarakan pilkada serentak atau memang sangat terburu-buru dan kurang persiapan begitu Mbak Titi? Ya, kalau dikatakan sudah berjalan mulus, sebenarnya pada tahap awal itu kurang mulus ya. Misalnya saja soal regulasi yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pilkada di masa bencana non alam. Itu kan peraturannya sampai hari ini belum ada. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwa segala prasyarat yang diperlukan itu sudah terpenuhi, notabene hal itu belum terrealisasi di masa awal ketika penyelenggaraan pilkada dilanjutkan. Nah, terkait dengan pilkada di tengah masa pandemi ini, Mbak Rifana, kan ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama adalah penyelarasan berbagai tata cara, prosedur, mekanisme penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan penanganan COVID. Tetapi tidak cukup hanya penyelarasan. Penyelarasan itu juga memerlukan adaptasi oleh para pemangku kepentingan, khususnya para petugas penyelenggara di lapangan. Nah, ini kita dalam waktu dekat, tanggal 24 Juni akan mulai verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan. Nah, kalau kemudian regulasi itu belum siap, pertanyaannya bagaimana pola adaptasi para petugas di lapangan untuk mengetahui prosedur, tata cara, mekanisme yang sejalan dengan protokol kesehatan tersebut. Tetapi bukan hanya petugas, kan para pendukung dalam hal ini yang sudah memberikan dukungan ketika petugas datang, mereka juga harus tahu prosedurnya, para calon peserta pemilihan. Nah, jadi ini yang kemudian prosedur keadaan ini tidak boleh berlanjut. Jadi ujian terdekat itu adalah verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan. Jadi nanti kita akan tanya ke KPU sebagai penyelenggara bagaimana kemudian pola adaptasi petugas lapangan kalau payung hukumnya belum ada dan tadi ujian terdekat adalah verifikasi calon perseorangan itu nanti protokolnya secara teknis protokol kesehatannya akan seperti apa dan proses sosialisasinya seperti apa kita akan tanya kepada KPU tapi kita jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Prime News segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Ilham Saputra, Komisioner KPU, ada Saan Mustopha, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem, dan ada Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Saya mau langsung ke Pak Ilham. Pak Ilham, tadi Mbak Titi sudah mengkritik bahwa kurang mulus ini di peraturannya, belum ada payung hukumnya, padahal yang terdekat ujiannya adalah verifikasi calon perseorangan dan bagaimana kemudian pola adaptasi untuk para petugas di lapangan untuk protokol kesehatannya menjamin keselamatan para petugas ataupun penyelenggara dengan pemilih begitu, Pak Ilham. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, saat ini kita sudah melakukan sosialisasi. Walaupun bentuknya masih draft ya, karena sekali lagi kemarin kita seharusnya kita berharap sudah diputuskan karena kita konsultasi dengan DPR tadinya tanggal 15. Nah, kita berharap tanggal 22 tidak dimundurkan lagi agar ini bisa segera kita putuskan. Jadi rancangan ini sudah kita sosialisasi pada teman-teman provinsi dan teman-teman provinsi akan melakukan sosialisasi kepada kabupaten kota saat ini juga sedang dilakukan dan nanti berturut-turut sampai kemudian ke PPS ke ujung tombak dari pelaksanaan verifikasi virtual ini, verifikasi faktual ini. Nah, jadi prinsipnya kami nanti juga akan bekerja sama dengan LO dari calon agar nanti kemudian pertama kita akan mencoba menghubungi LO, kita ketemu di mana
gitu kan? Atau pertama kita door to door terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kemudian kita menghubungi LO. LO kemudian kita kemudian memastikan kepada LO kita ketemu di mana, mengumpulkan beberapa orang saja. Ya, nanti kemudian mereka menggunakan juga protokol COVID yang ketat, gitu kan? Nanti kita coba pastikan, kita verifikasi. Kemudian kalau memungkinkan LO-nya mengatakan bisa via daring, kita juga bisa nanti kondisikan dengan via daring. Nah, jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kita sudah merancang mekanisme verifikasi virtual, faktual untuk calon perseorangan. Kemarin juga kami sudah launching ketika kami kemudian melaunching Pilkada 2020 dilanjutkan. Bagaimana seragam teman-teman yang akan datang ke lapangan, ya. Jadi ada yang menggunakan face shield, menggunakan sarung tangan, dan juga menggunakan berbagai, ada hand sanitizer, ada vitamin, dan lain sebagainya. Nah, prinsipnya adalah ini juga harus diikuti dengan para calon perseorangan dan juga nanti partai politik ketika kita melakukan verifikasi atau menjalankan tahapan-tahapan pilkada berikutnya. Ini penting sekali, jadi tidak hanya penyelenggara yang kemudian diminta untuk kemudian menggunakan APD dan sebagainya. Nanti juga kalau bisa para pendukung dan juga teman-teman dari tim ses, baik dari partai politik maupun calon perseorangan, juga harus mengikuti protokol COVID-19 agar kemudian kita bisa sama-sama melindungi dan paparan itu bisa kita minimalisir untuk kita diadakan semaksimal mungkin. Itu Mbak Rifana. Ya, itu sangat teknis sekali. Nanti kita lihat bagaimana sebetulnya sosialisasi dan juga adaptasi dari KPU kepada para petugas di lapangan. Tapi saya mau beralih ke Kang Saan. Kang Saan, ini seberapa penting sih sebetulnya Pilkada serentak 2020, ada 270 wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada. Seberapa penting ini bagi partai politik? Apakah ini akan seperti pemanasan mesin partai menjelang pemilu serentak 2024 nantinya? Seberapa penting sebetulnya, Kang? Ya, sebenarnya bagi partai politik itu ya seperti Nasdem ya, orientasinya kan bukan soal ke partai, tapi lebih kepada kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang akan ada pilkada. Kita ingin memastikan bahwa tatanan politik di daerah-daerah yang masa jabatannya akan habis di bulan Februari, itu tatanan politiknya bisa dipastikan itu tidak terganggu. Yang kedua, kita juga ingin memastikan bahwa daerah-daerah yang mengalami pilkada ini di tengah pandemi ini juga bisa mendapatkan sebuah pelayanan dari pemimpin-pemimpin yang memang punya legitimasi yang kuat, sehingga mereka bisa terjamin tentang kehidupannya, terutama soal keselamatan di tengah pandemi. Jadi kepentingannya itu bukan hanya dalam konteks kepentingan partai politik, tapi yang jauh lebih besar itu adalah dalam konteks kepentingan masyarakat yang ada di daerah-daerah yang akan pilkada di 2020 itu tadi. Nah, maka ketika misalnya kita memutuskan pilkada itu tunda bulan Desember, dua hal yang kita ingin pastikan ke penyelenggara maupun kepada pemerintah. Pertama adalah soal keselamatan dan kesehatan semua pihak. Yang kedua adalah kualitas dari demokrasi itu sendiri. Jadi kualitas pilkadanya. Nah, bagaimana kesehatan dan kualitas pilkada di tengah pandemi ini dua-duanya bisa dicapai dalam penyelenggaraannya. Nah, ini yang kita juga ingin pastikan kepada penyelenggara. Apa yang akan dilakukan oleh penyelenggara. Nah, saya ingin sampaikan juga KPU itu kan konsultasi dengan DPR untuk PKPU ini kan yang udah pertama kali sudah dilakukan. Memang waktu pertama kali dilakukan konsultasi itu belum secara detail, baru garis besarnya saja. Nah, yang hari Senin itu akan lebih detail lagi sehingga DPR itu yakin dan percaya bahwa tahapan ini akan berjalan dengan baik tengah pandemi itu tadi, sehingga komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan, komitmen terhadap demokrasi kadanya bisa tercapai. Itu sebenarnya yang ingin kami lakukan. Jadi sekali lagi dalam konteks kepentingan partai itu jauh lebih kecil dibandingkan dalam konteks kepentingan daerah dan masyarakat yang
sedang Oke, ya. pergantian kepemimpinannya. Oke, Kang Saan, Anda mengatakan bahwa konteks kepentingan partai itu sangat kecil, kepentingan masyarakat jauh lebih besar karena ingin mendapatkan pemimpin daerah yang legitimate untuk bisa mengatasi pandemi, tapi pada kenyataannya dari 270 wilayah yang mengadakan pilkada, hampir lebih dari 200 itu petahana bertarung kembali. Ini menguntungkan partai politik yang memiliki calon petahana paling banyak, Kang Saan. Bagaimana jawaban dari partai politik? Ya, Nasdem mungkin tidak memiliki petahana yang paling banyak di pilkada Desember yang akan datang. Oke. Tapi saya ingin sampaikan juga, ini juga menjadi catatan penting juga, catatan penting kepada pemerintah, catatan penting kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu serta DKPP, Oke. bahwa sama di segi prinsip keadilan. Saya sudah pernah tanyakan juga waktu itu kepada pemerintah, bagaimana keadilan pilkada ini bisa tercapai di tengah suasana pandemi, di mana petahana ada ruang yang jauh lebih besar Ya. untuk bisa menjangkau pemilih Ya. dengan segala perangkat yang dimilikinya, itu satu. Oke. Yang kedua, bagaimana petahana tidak akan memanfaatkan Oke. Ya. istilahnya kondisi pandemi ini sebagai sebuah alasan justifikasi yang melakukan politisasi bantuan, Ya. Ya. bansos misalnya, Ya. kan itu. Hal itu tadi. Ya. Dia punya ruang yang lebih bagus dibandingkan penantang untuk Ya. masuk Oke. ke segmen-segmen masyarakat. Yang kedua, dia bisa menjadikan COVID ini sebagai sebuah pembenaran ya untuk menggelontorkan bansos semaksimal mungkin, Oke. bukan hanya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kalau kabupaten kota, tapi juga dia menganggarkan bansos itu secara berlebihan. Oke. Nah, Ya. kita pertanyakan itu semua kepada Mendagri dan juga kepada penyelenggara Bawaslu maupun KPU, itu terkait soal jaminan, Oke, Kang Saan, prinsip tapi keadilan oke. dan itu sebagainya. Tapi untuk Dan Partai Mendagri sudah Nasdem, memberikan juga jawaban, keyakinan bahwa dia akan bisa mengawasi ketat, Oke, baik tapi yang terselubung maupun yang buka. Oke, Kang Saan, tapi untuk Partai Nasdem Anda meyakinkan dan menjamin bahwa petahana yang berasal dari partai Anda tidak akan melakukan politisasi bantuan sosial? Itu sudah kita lakukan, sudah kita sampaikan. Bahkan kita jangankan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi, tapi bantuan dari dirinya sendiri saja itu tidak boleh ditempeli, apalagi foto, nama pun tidak boleh. Oke, Kita Mbak sudah Titi. sampaikan itu Oke, tadi. kita Karena akan tanya. Kita ingin menyampaikan itu tadi. Oke, Mbak Titi, Anda percaya bahwa partai-partai yang memiliki petahana paling banyak, kalau kita lihat datanya Mbak Titi, itu dari 270 pilkada, hampir lebih dari 200 itu petahana akan bertarung kembali pada pilkada serentak 9 Desember besok. Dan tadi Kang Saan meyakinkan bahwa salah satunya Partai Nasdem tidak akan kemudian petahananya melakukan politisasi terhadap bantuan sosial. Tapi pada kenyataannya yang kemarin-kemarin kita lihat banyak sekali yang melakukan politisasi bansos oleh petahana-petahana yang akan maju kembali. Bagaimana Mbak? Iya, soal politisasi bansos ini kan bukan hanya persoalan yang terjadi ketika masa pandemi ya. Bahkan ini menjadi problem yang membuat misalnya undang-undang pilkada saja sampai mengatur petahana itu harus cuti di luar tanggungan negara kalau dia maju di pilkada. Ini akibat memang politisasi bansos itu seolah sudah menjadi benalu di dalam praktik demokrasi kita. Dan tendensi untuk ke arah sana sudah muncul misalnya ketika beberapa waktu lalu kita temui kasus-kasus politisasi bansos yang mempersonalisasi bantuan atau program negara dengan identitas-identitas personal aktor-aktor politik tertentu. Bahkan Menteri Sosial pun mengakui ada politisasi bansos yang cukup masif ketika program penanganan COVID itu beririsan dengan tahapan elektoral. Jadi saya kira soal kebenarannya itu tentu akan diuji ketika tahapan sudah berjalan. Tetapi sebelum menuju ke sana, saya kira itu kan memang salah satu risiko yang harus diantisipasi ketika proses elektoral itu beririsan dengan program penanganan COVID-19. Ada berbagai modus yang bisa digunakan oleh para oknum, tidak hanya petahana sebenarnya. Ada petahana yang tidak akan maju lagi karena dia sudah 2 periode,
tetapi ada kerabatnya, keluarganya, Oke. itu juga punya potensi begitu. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya kita mempersiapkan segala sesuatunya sejak awal. Nah, ini kan tetapi yang kita temui ketika awal ini kritik juga ya untuk KPU dan DPR. Oke. Mestinya ketika kesepakatan 27 Mei untuk melanjutkan pilkada pada 9 Desember, itu sudah memang dalam mitigasi segala instrumen, terutama Oke. regulasi. Ya. Karena regulasi ini kan yang membuat KPU, Ya. tetapi wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Oke. Kalau memang komitmennya di bulan Desember, tidak ada ceritanya untuk memperlambat proses. Agak ironis di awal tahapan berjalan, tapi yang disosialisasikan draft. Itu bagaimana tuh Pak Ilham dalam konteks asas kepastian hukum. Jadi kalau kita ingin membangun kepercayaan publik bahwa proses ini memang dipersiapkan dengan baik, ya tidak ada lagi yang namanya sosialisasi regulasinya, sosialisasi Oke. draft gitu. Ya, Mbak Bagaimana Titi, kita ya. mau mengikat para peserta dan para pemangku kepentingan dan meyakinkan masyarakat bahwa draft itu tidak akan berubah. Oke, Mbak Titi, tapi pilkada di tengah pandemi ini memang menguntungkan petahana begitu ya? Singkat saja Mbak Titi, nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Terbuka untuk menjangkau masyarakat itu kan petahana. Dan itu pun tidak tanpa melakukan apapun karena memang banyak program penanganan COVID yang harus dia kelola. Oke, ya. Jadi ada insentif lebih yang dimiliki oleh petahana dan insentif itu memang difasilitasi secara legal oleh Oke, negara. iya, Nah, oke. sayangnya memang ada potensi-potensi penyimpangan yang berdasarkan pengalaman pilkada kita sebelumnya, politisasi bansos itu menjadi salah satu momok yang paling banyak terjadi di pilkada kita. Oke, nanti kita akan tanya kepada penyelenggara pemilu, kepada Pak Ilham, KPU, apakah sudah membuat payung hukum ataupun regulasi untuk memitigasi supaya petahana-petahana ini kemudian tidak melakukan politisasi bantuan sosial menjelang pelaksanaan pilkada. CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita akan lanjutkan perbincangan dialog kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Ilham Saputra, Komisioner KPU. Kemudian ada Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem. Dan ada Mbak Titi Anggraeni, Direktur Eksekutif Perludem. Saya langsung saja ke Pak Ilham. Pak Ilham, tadi dikritik oleh Mbak Titi. Bagaimana kemudian payung hukumnya ini belum ada peraturannya untuk mengatur agar para petahana ini kemudian tidak bermain-main dengan politisasi bantuan sosial. Bagaimana jawaban dari KPU? Iya, dalam kondisi sekarang dan juga diatur dalam Undang-Undang Pilkada, memang mereka baru mengikat, baru bisa kita jerat secara hukum. Itu jika kemudian ketika mereka sudah ditetapkan sebagai calon. Oke. Tetapi saya punya saran agar kemudian Kemendagri sebagai pembina dari para petahana ini agar kemudian memastikan tidak tadi seperti kata Titi mempersonalisasi bantuan sosial ini. Jadi sebetulnya kan bisa saja diatur agar tidak ada foto-foto dalam melakukan bantuan sosial ini. Juga Kemensos juga bisa mengatur itu sebetulnya gitu kan. Nah, jadi sebetulnya banyak jalan, banyak cara untuk kemudian agar para petahana ini tidak memanfaatkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, saya kemarin di satu TV, salah satu petahana juga mengatakan bahwa justru sebetulnya dia takut dengan kondisi pilkada sekarang ini. Oke. Karena sebagai ketua gugus tugas atau ketua gugus tugas COVID-19 ini, mereka kan harus menyalurkan bantuan sosial. Nah, justru mereka takut dijerat pidana kalau kemudian aturannya ini tidak jelas. Ini juga salah satu petahana mengatakan seperti ini. Jadi menurut saya memang sekali lagi bahwa penting untuk diatur, entah nanti dalam undang-undang pilkada bangsaan bisa menitipkan ini, ketika petahana nanti sebelum jadi calon atau kemudian ada indikasi dia menjadi calon atau bagaimana, ini juga harus diatur secara detail dalam undang-undang pilkada. Kalaupun tidak diatur dalam undang-undang pilkada, juga harus diatur dalam undang-undang yang menyangkut dengan bagaimana Kemendagri sebagai pembina dari pejabat atau gubernur, bupati dan wali kota ini untuk bisa memberikan sanksi. Atau kemudian juga bisa diberikan seperti sanksi mutasi misalnya saja. Nah, ini kan bisa mengikat mereka
mereka menjadi calon. Oke, Pak Ilham, selain persoalan kesehatan tadi sudah kita bahas ya, sudah ada jaminan dari KPU, optimisme dari KPU. Kemudian persoalan politisasi bantuan sosial harus ada payung hukumnya. Nah, potensi masalah yang berikutnya yang menjadi kekhawatiran banyak orang adalah kualitas hasil pilkada, tingkat partisipasi pemilih nantinya tidak sesuai dengan harapan karena selama ini kalau kita berkaca ke sebelum-sebelumnya ini KPU selalu berhasil melampaui targetnya untuk partisipasi pemilih. Kemudian bagaimana KPU bisa meyakinkan agar masyarakat mau datang ke TPS, tingkat partisipasi pemilihnya tetap tinggi, Pak Ilham? Iya, pertama kan kekhawatiran orang tidak mau datang ke TPS karena kita belum melakukan sosialisasi secara masif tentang bagaimana sebetulnya mereka diperlakukan di TPS nanti ketika masa pandemi COVID-19. Nah, kami berencana akan segera melakukan simulasi untuk bagaimana mekanisme yang tepat agar kemudian masyarakat bisa datang, diperlakukan seperti apa dan bagaimana, misalnya saja apakah kemudian dari undangan dari nomor 1 sampai nomor 10 datang jam sekian, atau kemudian bagaimana mekanisme itu dalam bayangan kita, maksudnya sudah ada dalam rancangan kita gitu ya. Tapi nanti paling tepat seperti apa kita akan buat simulasi, dan simulasi ini nanti kita akan sosialisasikan kepada masyarakat. Ya, nanti mungkin Mbak Titi dan para NGO lainnya dan juga seluruh stakeholder pemilu bisa membantu kami agar kemudian tingkat partisipasi masyarakat ini bisa kembali baik. Oke, targetnya KPU berapa, Pak Ilham? Pak Ilham, targetnya KPU berapa? Ya, mereka 64% mau datang ke TPS. Nah, jadi tinggal bagaimana kemudian kita melakukan sosialisasi yang masif bahwa protokol COVID-19 dalam pelaksanaan pungut hitung nanti itu diberlakukan sangat ketat dan akan aman jika kemudian kita disiplin dengan protokol COVID-19 ini. Pak Ilham, itu, target KPU sendiri berapa? Ya, kita rasional lah di 75% untuk kemudian, kalau kemarin kan 77,5% dalam kondisi seperti ini, bisa 75% untuk target pemilihnya. Nah, terkait dengan katakan Titi bilang bahwa rancangannya disosialisasikan, nah sebetulnya betul kata Pak Saan, jadi awal-awal itu semua sudah kita sampaikan tentang PKPU, protokol COVID, penyelenggaraan pilkada, kami sudah sampaikan. Hampir seluruhnya, dan bahkan juga DPR sudah memberikan masukan-masukan dan prinsipnya sudah tidak ada masalah. Nah, target kami kemarin seharusnya memang kalau tanggal 15 diokekan, tanggal 16 bisa diundangkan, segera bisa kami sosialisasikan. Nah, jadi memang dalam kondisi seperti ini ya kita harus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang atau upaya-upaya yang cepat dan bisa kemudian nanti turunkan kepada para penyelenggara di bawah. Oke, Mbak Titi target dari KPU 75% dengan simulasi dan juga sosialisasi, apakah itu kemudian target yang terlalu sulit untuk bisa dicapai mengingat pilkada ini diselenggarakan di tengah pandemi dan masyarakat juga masih was-was dan juga takut untuk datang ke TPS, Mbak Titi? Iya, kalau pengalaman banyak negara yang melaksanakan pemilu di tengah masa pandemi, Mbak, mayoritas memang mengalami kesulitan untuk memastikan angka partisipasi pemilih yang tinggi. Bisa dikatakan 80% lebih negara yang berpemilu di tengah masa pandemi itu mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih. Hanya 1-2 negara saja yang partisipasi pemilihnya naik. Misalnya Bavaria di Jerman atau Korea Selatan. Tetapi mereka memang punya berbagai prosedur yang memang itu diperlakukan sejak lama. Nah, saya kira tanggung jawab soal angka partisipasi pemilih itu bukan hanya tanggung jawab KPU. Memang KPU penting untuk memastikan pemilih yakin bahwa pilkadanya itu sehat. Kalau pemilih yakin pilkadanya sehat, maka dia akan termotivasi untuk berpartisipasi dan terlibat dalam berbagai tahapan yang diselenggarakan oleh KPU. Tetapi itu tidak cukup. Kalau dia melihat misalnya kandidat itu tidak layak untuk diperjuangkan dalam proses pilkada, sebagian besar angka partisipasi pemilih itu sesungguhnya ditentukan oleh kualitas kandidat. Nah, kalau pemilih misalnya kandidat lebih banyak melakukan politisasi bansos atau kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif di masa penanganan pandemi, saya kira membebankan angka partisipasi hanya pada KPU juga tidak tepat. Saya mau langsung saja. Tinggal tantangannya bagaimana komitmen semua pihak, terutama dari pemerintah dan DPR. Kalau memang bersemangat untuk melanjutkan pilkada,
jangan diingkari komitmen-komitmennya. Regulasinya harus dipastikan tepat waktu, anggarannya tersedia cukup dan juga tepat waktu, dan dikawal betul realisasi pilkada sehatnya. Oke, Pak Saan, Kang Saan, bahwa tanggung jawab angka partisipasi pemilih bukan hanya tanggung jawab dari KPU, karena KPU memang bertanggung jawab untuk bisa menampilkan ataupun menyelenggarakan pilkada yang sehat, sehingga masyarakat mau datang ke TPS, tapi di sisi lain ada tanggung jawab besar yang dipikul oleh partai politik untuk menampilkan kualitas-kualitas dari calon yang akan diajukan dalam pilkada. Bagaimana kemudian partai politik bisa memikul tanggung jawab itu, menampilkan kualitas-kualitas calon yang mumpuni begitu? Ya, memang untuk tingkat partisipasi kita tidak bisa membebankan sepenuhnya kepada KPU. Ini menjadi tanggung jawab semua. Tanggung jawab dari partai politik, tanggung jawab juga dari masyarakat penggiat pemilu. Nah, salah satu dorongan masyarakat untuk bisa turut serta dalam partisipasi politik tentu adalah kehadiran para pasangan calon yang mampu menjadi magnet elektoral bagi masyarakat untuk datang ke TPS. Dan ini menjadi tanggung jawab besar juga bagi partai. Dan partai memang dituntut dan memang menjadi sebuah keharusan untuk menghadirkan kandidat-kandidat yang memang berkualitas. Kandidat-kandidat yang mendorong orang untuk datang ke TPS. Nah, ini sekali lagi partai akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan kandidat yang sangat memadai menjadi seorang pemimpin daerah. Itu satu hal yang penting. Nah, yang kedua memang kami juga ingin memberikan catatan, ini juga buat partai dan juga buat penyelenggara terutama KPU. Kalau kita lihat dari survei-survei lah, masing-masing partai ini kan melakukan survei terkait dengan pilkada di beberapa daerah yang memang pilkada. Ini belum pada tingkat partisipasi, ini baru tingkat pengetahuan awareness ya. Seberapa tahu masyarakat akan ada pilkada di daerahnya. Nah, kalau misalnya sebelum pandemi itu rata-rata mereka yang tahu akan ada pilkada di daerahnya itu kan relatif di bawah 60%-an. Maksimal 60%. Nah, ini juga harus menjadi tanggung jawab semua. Nggak mungkin tingkat partisipasi itu tinggi kalau tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pilkada di daerahnya saja itu belum maksimal. Nah, sekali lagi ini harus menjadi tanggung jawab kita semua untuk mendorong partisipasi seperti yang diharapkan oleh penyelenggara tadi Mas Ilham sampaikan untuk mencapai 75% tingkat partisipasi pemilih. Terakhir Pak Ilham, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kang Saan dari Komisi 2 bagaimana membangun awareness publik terhadap penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember besok, dan tadi ada masukan dari Mbak Titi, semoga sosialisasinya itu kemudian bisa langsung disampaikan dan juga tidak menimbulkan kebingungan begitu di masyarakat. Bagaimana janji dari KPU? Ya, kami tadi sudah dijelaskan bahwa tingkat partisipasi ini tidak hanya pekerjaan KPU, Mbak Rifana ya. Dan kita juga akan bekerja sama kok dengan Perludem, dengan partai politik, apalagi partai politik yang tentu saja paling punya kepentingan dengan keberadaan pilkada ini, gitu kan. Pertama karena mereka adalah calon dan masyarakat juga tentu saja juga punya kepentingan bagaimana kemudian mereka bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik. Begitu, Mbak. Oke, jadi KPU tetap optimis ya, semuanya bisa berjalan dengan mulus dan masyarakat diharapkan untuk bisa tidak takut begitu ya, merasa aman untuk datang ke TPS. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya, regulasinya, payung hukumnya di Komisi 2 dan juga di KPU serta dari pemerintah. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali Bapak-bapak dan juga Mbak Titi atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Seorang gadis remaja asal Jerman membuat tulisan penyemangat dari bekas gulungan tisu toilet yang digadang-gadang menjadi yang terbesar di dunia. CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda.